Dalam Al-Quran itu Abang mengumpulkan 238 ayat reinkarnasi, Mas Hendra. 238 ayat. Dari semua. Bahkan Allah pun mengatakan dunia ini tidak akan tidak ada. Hanya di reset. Sama aja tubuh kita. Tadi, kalau coba menurut Bang Hendra, kira-kira Tuhan ini iseng gak menciptakan dunia ini? Dia dari awal dari kosong, kemudian dia ingin kelihatan, kelihatan apanya? Apalnya pada perbuatan makhluk. Namanya pada semua nama makhluk, sifatnya pada sifat makhluk, zatnya pada sirnya makhluk. Terus habis itu Allah akan hancurkan lagi. Betul, cuma akan reposisi. Sama aja tubuh kita. Kata Abah juga, saya ini HP ini udah 9 kali reinkarnasi, Mas Hendra. SIM card yang sama pernah punya 9 nama. Dulu pertamanya adalah Sony Ericsson, Siemens, Oppo, BlackBerry. Dengan SIM card yang sama, dengan tingkat kesadaran yang berbeda. Oh iya, dulu waktu Siemens kan masih bata begitu. Betul. Masih terbatas feature-nya. Sebetulnya ini Tuhan juga udah ajarkan lewat ini, lewat boleh sama kita lahir lagi sebagai Samsung misalnya. Tapi kan Samsung 5 tahun yang akan datang feature-nya udah rubah. Dulu masih Samsungnya cinit-nit kalau bahasa Abah, karena nggak bisa pakai WA, nggak bisa pakai video call, nggak bisa pakai internet, cuma SMS dan telepon. Hari ini Mas Hendra, manusia itu sebetulnya kita ini adalah handphone tercanggih Tuhan. Ibaratkan Apple lah. Tapi yang pakai nenek-nenek. Dia hanya tahu bisa WA dan telepon, padahal di dirinya itu paket komplit. Quran ada pada dirinya, hadis pada dirinya, ilmu ada pada dirinya, semuanya. Jadi kita ini adalah manusia ini akhir zaman. Sayangnya itu ada di orang Islam hari ini. Dia orang Islam. Kita adalah handphone yang maha canggih yang Allah ciptakan, lebih canggih dari apapun, lebih tinggi dari malaikat, tapi kemudian kita tidak bisa menggunakan. Oke. Nah itu. Kembali ke soal reinkarnasi tadi. Yeah. Misal nih Mas Rozi, habis podcast ini meninggal dunia. Terima. Terus gimana Mas Hendra? Ketika kemudian Mas Rozi sudah meninggal dunia kan, sangat besar kemungkinan dia akan lahir kembali. Ya kan? Oh iya. Akan sangat besar kemungkinan lahir kembali, dan kesadaran terakhir pada saat Mas Rozi keluar itu katanya menjadi kesadaran awal saat lahir kembali. Betul seperti itu, Pak. Memori yang dulu ada, tapi untuk ingatan pikiran hilang. Makanya kenapa dalam Al-Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wallah, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu tidak pengetahuan apa-apa. Tapi dijelaskan kepada Mas Roji oleh Allah. Hei Mas Roji, kan ada ayat 4 di dalam ayat Quran. Ada orang dilahirkan dalam waktu muda supaya hilanglah pikiran, memori pikiran yang lama itu. Tapi si jiwa sudah ada catatannya Mas. Tidak akan hilang. Ada pada jiwa. Itulah maka ada kita harus belajar melepaskan karma itu. Dan itu sudah Allah katakan dalam surat Yasin. Inna nahyu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Pada saat nanti kamu dihidupkan, maka Allah itu tadi bukan blueprint sudah dimasukkan, kamu harus gini ya. Enggak. Kita punya pilihan karena kita jiwa. Dan jiwa itu sudah diilhamkan oleh Allah, bisa ke kiri dan ke kanan, bisa baik dan buruk, bisa masuk Pandawa atau Kurawa. Yang selamat kalau seandainya nyandar pada Krishna jadi Pandawa. Tapi kalau nyandarnya kepada makhluk Allah sekarang Kurawa. Jadi kelihatannya oleh Abah sekarang ini manusia ini, kiai-kiai kita ngajak jadi Kurawa. Surga, makhluk, duha, rezeki, tahajud, jabatan, ngajak jadi Kurawa. Jangan-jangan pelajaran tentang surga neraka itu yang terkadang bikin alam kita rusak ya, Bah ya? Nah iya. Ya karena kan ya, surga kan nanti gitu ya. Itu. Allah mengatakan ya soal halal haram gitu. Selama ini kan kita ini rame, geger kalau misalnya halal haram itu seputar makanan, Bah. Tapi kalau sudah halal haram itu seputar uang, nggak ada lagi wanita gitu. Bener. Mendadak kita itu tuli gitu, lupa dosa, pura-pura tak paham dosa gitu. Iya. Makanya saya suka canda.
Kalau kiai pesantren, kamu itu kalau disebutin babi kayaknya jengkel banget. Tapi kamu nggak sadar ada uang yang nggak jelas ke uang bos yang datang ke kamu itu haram babi juga itu. Karena wujudnya di gambarnya Soeharto, kamu nggak lihat babinya. Padahal harusnya ada substansinya, esensinya. Inilah cirinya bahwa orang Islam kita tuh nggak mampu melihat, terjebak pada kulit tapi lupa pada substansi. Ayo, kalau yang kulitnya babi aja kayaknya dibenci banget. Tapi perbuatan babi dilakukan tiap hari. Tadi, coba contoh. Ngomongin babi haram. Tapi Quran dikorupsi. Coba itu lebih parah mana coba? Makanya. Datang ke Arab, nyium Hajar Aswad, bayar 300 ribu. Katanya rumah Allah. Masa di rumah Allah aja nyogok? Kadang-kadang saya itu nggak ngerti kalau ada Quran dibakar ngamuk-ngamuk dimukim gitu, tapi menginjak-injak nilai yang ada di Quran lewat korupsi dibiarkan. Bahkan kita lah orang Islam yang menginjak-injak norma yang dalam Al-Quran.